Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua istiqomah iman dan Islam. Semoga kita bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Suara saya jelas? Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Muna beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak ada kepala, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, semua yang hadir ini, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya dari Pulau Sumatera terbang ke Pulau Jawa, dari Pulau Jawa saya ke Sulawesi Kendari, dari Pulau Sulawesi saya ke Pulau Buton, dari Buton menyeberang ke Pulau Muna, dan sekarang saya berada di Kabupaten Muna. Kabupaten, Allahu Akbar, kabupaten yang indah, lautnya Masya Allah tabarakallah. Saya tinggal di tengah Pulau Sumatera, Kota Pekanbaru. Kalau mau ke laut 7 jam naik mobil. Di sini buka mata langsung kelihatan laut. Begitu sampai saya disambut oleh Pak Bupati, dibawa ke kediaman, diberikan makanan, diberi lapa-lapa. Itu obat lapar-lapar. Setelah selesai makan, ternyata tidak cukup hanya sekedar makan, ada lagi pemanis mulutnya, namanya Srikaya. Jadi orang Muna ini kaya-kaya semua. Saya sangka sudah selesai Srikaya, ternyata ada lagi buah naga. Ternyata buah naga di Sumatera tidak sama dengan buah naga yang ada di Pulau Muna. Lebih manis. Manisnya susah diungkapkan dengan kata-kata. Mengapa begitu? Karena Pulau Muna ini adalah kapur, batu karang, yang ketika terjadi suatu proses gempa, karang dari laut naik ke atas. Orangnya baik-baik, masyarakatnya, masjidnya cantik dan indah. Dari kejauhan sudah kelihatan kubahnya, sampai di dalam penuh, atas bawah sampai keluar. Semoga kita istiqomah meramaikan masjid ini insyaallah. Nah, nikmat yang besar, alam yang cantik, lautan yang indah, bumi yang subur, masyarakat yang baik, ini nikmat Allah yang paling besar. Kita syukuri. Cara bersyukur ada 5. Berapa? 5. Inilah yang akan kita bahas insyaallah, cara mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Nanti oleh-oleh pulang ke rumah mensyukuri nikmat Allah. Syukur yang pertama dengan lisan. Dengan apa? Dengan lisan. Cara mensyukuri dengan lisan, bertasbih, bertahmid,
bertakbir, beristighfar, bersolawat, baca Quran, mengembalikan semua kepada Allah. Takbir sudah, tahlil sudah, istighfar sudah, solawat sudah, baca Quran juga amalan lisan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal aziz litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun sampai habis. Innama amruhu idza arada syai'an qala lahu kun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Itu namanya bersyukur dengan lisan. Ustaz Somad, saya bersyukur dengan lisan, gak bisa kuat-kuat, gak bisa pakai suara seperti Ustaz Somad, gak bisa pakai lagu, pakai irama. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Saya gak bisa pakai suara Pak Ustaz, leher saya lagi sakit, saya lebih khusyuk kalau dalam hati. Dalam hati boleh, nggak pakai lagu boleh, yang penting bersyukur. Mudah-mudahan dengan lisan kita bersyukur. Allah berjanji, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum. Semoga Allah menambah nikmatnya untuk kita di Pulau Muna, di Kabupaten Muna ini. Lautnya semakin bersih, semakin banyak hasil laut, hasil ikan-ikannya. Daratannya semakin subur dan masyarakatnya baik. Kabupaten Muna baldatun thayyibatun wa rabbun. Itu yang pertama. Berikutnya yang kedua, bersyukur dengan lisan sudah. Sekarang yang kedua, bersyukur dengan badan. Bersyukur dengan badan, kaki dilangkahkan ke masjid. Sudah atau belum? Sudah. Ini yang di atas ini, Masya Allah. Suara saya jelas, Ibu? Alhamdulillah. Suara saya jelas, Kakak? Alhamdulillah. Kabarnya ini jamaah datang dari zuhur tadi, betul? Masya Allah. Dari kemarin. Masya Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kakinya, langkah pertama dihapuskan dosa, langkah yang kedua diangkat derajatnya. Ustadz Somad diangkat derajat, dikasih pentas, dikasih tangga, dikasih kursi paling tinggi. Saya sangka saya yang paling tinggi, ternyata ada yang lebih tinggi. Masya Allah, tabarakallah. Ini tanda orang yang melangkahkan kaki ke masjid. Di dunia derajatnya tinggi, di surga Jannatul Firdaus lebih tinggi lagi, insya Allah. Tangannya bergerak, Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar. Bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamid.
Allahu Akbar, tasyahud sampai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Besar sekali gambarnya. Assalamualaikum warahmatullah. Kalah gambar Pak Wakil Bupati. Begitulah masyarakat Muna memuliakan Ustadz Abdul Somad. Semua membuat baleho, banner, spanduk, sampai di kebun-kebun pun ada spanduk Ustadz Abdul Somad hari ini. Tolong, 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 spanduk yang sudah digambar Ustadz habis acara, tolong spanduknya dijaga baik-baik, jangan dijadikan penutup WC. Khawatirnya penutup WC bagian dalam, nanti pas nggak bisa keluar ngelihat Ustadz lagi senyum. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah badan, ya Allah jadikan anak cucu kami sholat sampai hari kiamat. Suami-suami yang belum sholat, bukakan pintu hatinya untuk sholat ya Allah. Istri-istri yang belum, jangan sampai mereka mati jadi mak lampir. Mudah-mudahan adik-adik yang belum nikah dapat jodoh istri yang solihah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini yang udah anak dua bilang amin juga. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Suami jadi imam, tidak ada halangan mau sholat di masjid. Ini masjidnya cantik dan indah, 2 lantai. Ini masjidnya, entah masjidnya terlalu kecil atau jamaahnya terlalu ramai. Ini hari ini masjidnya terlalu kecil atau jamaahnya terlalu ramai? Jamaahnya terlalu ramai. Mudah-mudahan pulang dari pengajian ini surau langgar musola kita ramai dengan sholat berjamaah insyaallah. Kalau mau melihat efek ceramah Ustadz Somad, bukan sekedar ramai sekarang, tapi lihat besok subuh. Kalau besok subuh jamaahnya nambah, alhamdulillah. Tapi kalau jamaahnya berkurang, tapi kalau masih ada niat baik, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya istiqomah sholat berjamaah, amin. Yang sombong, yang angkuh, gak mau sholat, ingat nanti kalau kamu mati, yang menemanimu di alam kubur hanya kok somat? Sholat. Istri mau menemani di kubur, jangan kuat-kuat bu, kejujuran itu menyakitkan. Suami mau menemani di kubur, tidak. Yang setia menemani adalah sholat. Masalakakum fi saqar, kenapa kamu masuk neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, karena kami tidak sholat. Alhamdulillah Ustadz Somad, sejak mendengar ceramah Ustadz, suami saya sekarang sudah sholat. Alhamdulillah. Sholat apa bu? Sholat Jumat.
inna awwala ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung, dituntut pada hari kiamat, haji nanti, yang pertama kali adalah sholat. Lalu kemudian ibadah badan, apalagi berkeliling Ka'bah, dari Safa Marwah. Mudah-mudahan Allah bukakan rezeki kita bisa umroh dan haji. Insya Allah nanti jumpa Ustadz Somad umroh akbar bulan Agustus di tanah suci Makkah, insya Allah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Ya Allah, bukakanlah kami pintu rezeki supaya kami bisa berhaji dan umrah ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi amal badan, salat, apalagi amal badan, tawaf, apalagi amal badan, sa'i, apalagi amal badan, melontar jumrah, apalagi amal badan, wukuf, apalagi amal badan, jihad fi sabilillah, siap berjihad ke Palestina menolong saudara kita melawan Israel. Takbir. Jangan perangkat saat, karena kita bukan tentara. Pemimpin-pemimpin akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Negara ini merdeka karena jihad. Betul. Himayatuddin Muhammad Saidi, pahlawan nasional dari Sulawesi Tenggara melawan Belanda. Begitu dia teriakkan jihad lawan Belanda, takbir, lari Belanda pontang-panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Jepang lari, PKI bubar. Itu semua karena jihad. Tidak bisa berdamai dengan Jepang, tidak bisa berdamai dengan Belanda, tidak bisa berdamai dengan Portugis, tidak bisa berdamai dengan Israel. Satu-satu jalan hanya jihad, hidup mulia atau mati syahid. Siap berjihad? Jangan dulu. Kita bantu saudara kita di Palestina. Ya Allah, tolong saudara kami di Gaza. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina. Hancurkan Israel sehancur-hancurnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami perempuan Ustadz Somad, kami nggak bisa sholat. Maaf, karena kami menstruasi. Kami nggak bisa pergi ke Makkah, kami nggak punya uang. Mengandung juga adalah amal soleh. Ini perempuan banyak malu kalau mengandung. Kamu mengandung lagi, tahun lalu mengandung, pulang dari sini katakan kamu mengandung, amal soleh. Amal soleh punya anak, anaknya jadi ulama, anaknya jadi bupati, anaknya jadi kapolres, anaknya jadi kajati, anaknya jadi kajari, anaknya jadi pejuang. Maka ibu-ibu semuanya mendapatkan amal jariah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amal yang kedua adalah amal badan. Berikutnya yang ketiga. Kenapa Ustadz Somad itu kalau ceramah 1, 2, 3 supaya mudah diingat. Nanti kalau pulang ada yang nanya, siapa tadi yang ceramah? Ustadz Somad. Apa yang dia sampaikan? Enggak tahu. Yang dia sampaikan ada 5. Yang 5 itu apa? Enggak ingat, kami kepanasan. Yang dia sampaikan 5. Yang bisa diingat alhamdulillah. Yang enggak bisa diingat, tonton
tonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, kecil suaranya. Berikutnya yang ketiga, amal pertama amal lisan, amal yang kedua amal badan, amal yang ketiga adalah amal harta. Amal harta contohnya bangun masjid. Siapa yang mewakafkan tanah ini, siapa yang bangun masjid ini, maka semua kalau masih hidup mudah-mudahan panjang umur. Kalau sudah meninggal dunia, insya Allah mengalir pahalanya ke kuburnya, insya Allah. Amin. Anak-anak muda kita, insya Allah sebelum meninggal dunia mereka jadi orang kaya, bisa bangun masjid, insya Allah. Amin. Yang bawa saya keliling dari Kendari ke Bau-Bau, ke Buton, ke Muna, nanti malam akhir pokoknya di sana sampai yang terakhir nanti malam. Ini yang bawa saya namanya Yayasan Hibrul Ummah. Hibrul Ummah sedang beli rumah tahfiz Quran. Siapkan infak terbaik untuk program rumah tahfidz Spirit Pemuda Hijrah. Spirit maksudnya semangat, bukan minuman bersoda. Anak-anak muda, ini yang buat acara anak muda. Ustaz jangan bilang anak muda, kami ini kan ada yang tua. Ini yang hadir ini nggak ada yang tua, ini anak muda semua. Oh enggak Pak Ustaz, kami sudah tua. Ini enggak ada orang tua, ini adalah orang tua yang terjebak di tubuh anak muda, terjebak di tubuh yang tua. Semua yang hadir ke masjid, yang hadir pengajian, yang sholat berjamaah, yang tabligh akbar, itu adalah anak muda. Allahu Akbar. Yang di rumah, yang malas-malasan, yang tidur-tiduran, itu adalah mayat berjalan, zombie. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini semua punya semangat. Bapak Bupati kita orang muda atau orang tua? Bingung. Beliau semangatnya muda. Beliau membangun kabupaten ini dan masyarakat membayar zakat, wakaf, infak, sedekah ke lembaga resmi namanya Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini kalau saya lihat dari wajahnya, ini kelihatannya orang Muna ini tabungannya paling dikit 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya kelihatannya kurang yakin. Kalau saya lihat ini wajah saudara-saudara saya di Muna, ini minimal tabungannya satu orang 100 juta. Amin. Kalau tabungannya 100 juta, zakatnya 2,5%, berapakah zakatnya satu orang dalam 1 tahun? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura lupa. Memang zakatnya 2,5%. Jadi kalau satu orang 100 juta, zakatnya 2,5, berarti satu orang zakatnya 2,5 juta. Ada 1.000 orang, ini lebih 1.000 Ustaz, yang di bawahnya aja 5.000, lain lagi yang di atas, lain lagi yang di luar. Andai 1.000 aja, 1.000 orang bayar 2,5 juta, berapakah zakatnya? 2,5 miliar. 2,5 miliar itu kalau dibelikan ke cendol, berenang sambil minum cendol. Bayangkan itu potensi zakat Kabupaten Muna
besar, maka kita bayarkan ke Basnas. Bisa untuk beasiswa, bisa untuk fakir miskin, bisa untuk buat program keumatan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah kelimpahan rezeki insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi ada panitia yang bawa plastik uang. Mana uangnya kok hilang? Panitia, tolong nanti umumkan berapa hasil perolehan sodakoh saat tablik akbar di Kabupaten Muna. Uangnya tidak ada yang dibawa Ustadz Somad pulang ke Riau. Uangnya untuk beli rumah tahfiz Al-Quran. Amin. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau enggak nanti jadi timbul fitnah. Itu dia, dalam plastik oren itu duit bapak ibu semua yang 5.000. Ibu-ibu yang tadi enggak bawa uang, lupa bawa dompet, enggak usah khawatir, bisa masukkan cincin, gelang, rantai, gelang kaki, anting, gigi emas, copot masukkan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Itu ada mobil di luar mahal-mahal, kalau meninggal apakah mobil dibawa mati? Tinggal, mobilnya tinggal, rumahnya cantik, rumahnya tinggal, istrinya. Mohon maaf ya Bu, boleh saya tanya? Jangan sakit hati ya. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Pak Bupati, Ustadz Somad jangan diundang lagi ke Muna. Ustadz Somad ini provokator, merusak hubungan kami suami istri. Saya bukan mau mengadu domba bapak ibu, saya cuma mau menyadarkan bahwa kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat ada orangnya, polisi ada pak polisi, tentara astagfirullahaladzim ada tentara, ustad, semua kita ini akan menghadap Allah. Rumah tinggal, mobil tinggal, kain kesayangan tinggal, tapi yang kekal abadi adalah masjid yang dibangun. Kekal abadi rumah tahfiz Quran. Semua yang sudah ikut memberikan uang tadi, nanti dia dapat pahala tiap hari karena anak-anak menghafal Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nanti di akhir acara Ustadz Somad, di akhir acara ada lelang, lelang baju kaos tulisan Ustadz Somad, lelang kaligrafi. Ustadz Somad, tadi panitianya datang ya, boleh nggak cincin Ustadz dilelang? Saya bilang, cincin ini uangnya nanti untuk apa? Untuk tahfiz Quran Pak Ustadz. Dengan berat hati lelanglah, saya bilang, asal jangan celana sama baju. Nanti saya pulang pakai apa? Itu pin Ustadz boleh nggak dilelang? Ini pin Ustadz Abdul Somad. Saya bilang boleh, asal jangan topi. Ini kenang-kenangan saya dari Pak Bupati. Ini mau saya simpan di rumah saya, mau saya letakkan di lemari kaca, mau saya buat kenang-kenangan dari Muna. Biarlah saya punya kenangan yang indah dari Muna. Kalau yang lain lelang nggak apa-apa, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah buat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Orang yang sudah mati masuk liang kubur ditanya sama Allah, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, hai orang mati, maukah kamu hidup lagi?
mayatnya jawab semua. Mayatnya menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, berikan aku hidup, hidupkan aku ya Allah, walaupun sebentar, walaupun sekejap. Kalau kamu hidup sebentar mau apa? Mereka menjawab, fa as-saddaqa, kalau kami hidup 1 menit, kalau kami hidup 1 detik, kami mau bersedekah. Itu orang-orang yang sudah mati di alam kubur, di alam barzakh, di alam liang lahat. Mereka mau hidup 1 menit dan mereka hanya ingin 1, mereka ingin bersedekah. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah rezeki supaya kita bisa bersedekah insyaallah. Amin ya rabbal. Bersyukur dengan lisan sudah, bersyukur dengan badan sudah, bersyukur dengan, kalau Tuhan beli peniti jangan tusukkan ke sayur kubis. Kalau lampunya sudah mati, tanda waktu sudah mau habis. Bersyukur dengan lisan sudah, bersyukur dengan badan sudah, bersyukur dengan harta sudah. Yang ketiga, bersyukur dengan silaturahim. Ini acara silaturahim datang, Maulid Nabi datang, Isra Mi'raj datang, Nuzul Quran datang, halal bihalal datang, 1 Muharram datang, acara nyambut tahun baru Islam datang, melepas jamaah haji datang, acara nikah. Kalau nggak diundang jangan datang, namanya tamu nggak diundang. Kalau diundang lihat dulu. Kalau ada keyboard tunggal keong racun kucing garong jangan datang. Bersilaturahim. Saya kalau tidak ada acara ini nggak ketemu dengan Pak Bupati, Wakil Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Tadi dari mulai luar itu jamaah sudah manggil-manggil, Ustadz. Saya bilang sama Pak Bupati, ini kalau kaca kita buka, ini kita bisa innalillah ini Pak. Saking kan jamaah ramainya, dikawal 3 lapis, TNI, Polri, Satpol PP, sampai bapak-bapak polisi di luar. Saya selama ini ngelihat polisi pakai topi, ngelihat polisi pakai baret, ngelihat polisi pakai senjata. Di luar tadi polisi wajahnya hitam semua, pakai nggak kelihatan wajahnya. Mudah-mudahan Bapak TNI Polri diberikan Allah kesehatan untuk mengamankan negara ini. Bukan cuma mengamankan negara ini yang saya pikirkan sekarang ini. Makanya saya lihat ke kanan, lihat ke kiri, gimana kami pulang nanti. Insya Allah aman Pak Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Sambung silaturahim. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Tolong yang putus tali silaturahimnya sambung lagi. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita untuk nyambung silaturahim. Amin. Kamu tadi datang acara Ustadz Somad. Saya sebetulnya mau datang acara Ustadz Somad. Kenapa kamu nggak datang? Saya sebetulnya udah datang, tapi pas melihat dia dekat Ustadz Somad, wajahnya saya jadi pulang, malas saya. Nggak jadi pengajian gara-gara putus tali silaturahim. Rahmat Allah tidak turun. Nabi mengusir orang. Kata Nabi, ini rahmat Allah tidak turun karena ada di antara kalian yang memutus tali silaturahim. Selesai itu sahabat Nabi pulang, dia sambung silaturahim. Setelah itu dia datang lagi. Kata Nabi, sekarang rahmat Allah sudah turun karena kita semuanya sudah menyambung tali silaturahim. Bersyukur dengan lisan sudah, bersyukur dengan badan sudah,
bersyukur kepada Allah dengan mendoakan orang lain. Doakan supaya Pak Bupati sehat, doakan supaya Pak Wakil Bupati, Pak Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, semuanya adil dan amanah, takut pada Allah. Doakan supaya anak muda kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari sabu-sabu, selamat dari ganja, selamat dari pil anjing gila, selamat dari mabuk pertamak campur solar, selamat dari mabuk kopi campur spiritus. Ini yang saya ceritakan ini fakta nyata atau hoax? Nyata. Anak-anak muda kita tidak lagi diserang Belanda, tidak lagi diserang Jepang, tapi diserang oleh narkoba. Kubur-kubur yang pakai jeruji besi, besinya sudah dipotong dijual orang. Ibu-ibu pagi masak nasi, nasinya nggak masak, dilihat kompornya nggak nyala karena tabung gasnya sudah dicuri penjual pengedar narkoba. Tapi itu tidak ada di Muna, karena di Muna ini orangnya baik-baik semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menjaga Kabupaten Muna, masyarakatnya baldatun thayyibatun wa rabbun. Saya heran kok tiba-tiba terasa ada semut naik ke kaki saya. Rupanya saya sudah ceramah 45 menit, udah kesemutan. Tadi diberitahu panitia nanti Ustadz sampaikan 45 menit. Setelah itu tim lelang naik untuk melelang cincin, melelang kaligrafi, melelang baju tulisan Ustadz Abdul Somad, melelang pin, melelang macam-macam. Duit hasilnya untuk buat rumah tahfiz Quran. Nanti setelah itu foto bersama di depan bagi yang berwakaf untuk ikut lelang. Setelah itu kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah memperkenankan semua doa kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saya tutup dengan pantun. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan beranjak, jangan berdiri, jangan bubar, ikuti sampai doa penutupan nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah untuk Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Jazakallah khair untuk Ustadz Tuan Guru atas ilmu yang diberikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, pada kesempatan kali ini kami akan melelang beberapa benda atau barang yang dipakai oleh Ustadz Abdul Somad, dan hasil lelang ini 100% didonasikan untuk program dakwah dan juga rumah tahfiz Yayasan Pendidikan dan Dakwah Hibrul Ummah dan Komunitas Pendidik Pemuda Hijrah Kota Bau-Bau. Kita mulai dulu dari yang pertama, cincin safir merah yang dikenakan oleh Ustadz Abdul Somad. Bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki cincin yang dikenakan oleh Ustadz Abdul Somad, kami buka dengan angka 5 juta rupiah. Yang berkenan, dan ini adalah infak untuk program dakwah dan juga rumah tahfiz. Bagi yang berkenan silakan angkat tangannya, dan silakan angkat tangannya. 5 juta rupiah untuk cincin safir merah langsung yang dikenakan oleh Ustadz Abdul Somad, dan langsung dikasih kepada Bapak Ibu yang kemudian mengambil cincin tersebut dengan angka 5 juta rupiah. Bapak Ibu silakan angkat tangannya. Ada yang berkenan? Dengan angka 5 juta rupiah, cincinnya akan
akan langsung dikasihkan kepada Bapak Ibu yang bersedia. Kami hitung. Ada Bapak Ibu? Oh, ada. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Silakan langsung. Langsung disematkan di jari yang berinfak. Semoga menjadi amal jariah buat beliau dan keluarga. Baik, yang lain para jamaah mohon duduk tenang. Kita akan lanjut untuk lelang yang berikutnya. Terima kasih Bapak Pak Haji Laude Aslan telah berinfak untuk program dakwah dan juga rumah tangga keluarga. Barang yang kedua, mana kaligrafi?